Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semakin memanas nih masalah Habib Bahar tentunya. Istri pertama dan Bahelwa apakah akan berujung saling lapor? Atau istri pertama Habib Bahar, dia bilang di story-nya bahwa dia akan melaporkan Bahelwa bersama ibunya ke polisi. Entah atas tuduhan apa, mungkin karena ceritanya yang berlebihan, dianggap merugikan atau apa. Dan bukan hanya itu, Mbak Helwa pun juga akan melaporkan Habib Bahar. Dia udah ngomong di podcastnya Dr. Richard, bahkan dibantu oleh Dr. Richard, disediakan kuasa hukum. Kalau Mbak Helwa, katanya dia ingin menuntut untuk Habib Bahar itu terkena ke pasal penipuan. Ya, nggak tahu masuk atau enggak ya ke pasal penipuan. Nah, kalau Bapak Dun sendiri gitu, nggak tahu juga nih bakal masukin atau iya ngelaporinya itu karena apa pencemaran nama baik, apa fitnah atau bagaimana. Ya, untuk Mbak Helwa, saya sarankan untuk bercerita yang sejujurnya aja gitu. Jangan ada yang dilebih-lebihkan atau apa. Ya, orang-orang tahu kok gitu. Orang-orang ngerti kok perasaan Mbak Helwa gimana gitu. Sakitnya gimana gitu. Tapi kalau sampai dilebih-lebihkan, sayangnya gitu, yang disayangkan atau yang dikhawatirkan nanti itu jadi bumerang buat Mbak Helwa sendiri. Dan nanti kalau Mbak Helwa, kan Mbak Helwa rencananya mau laporin Habib Bahar ke polisi. Kalau memang nanti kena, ditangkap Habib Bahar, kan nuntut juga Mbak Helwa itu nuntut tanggung jawab full kepada anaknya, tanggung jawab full. Nanti kalau Habib Bahar ini ditahan oleh kepolisian gitu, atau dipenjara, nah nanti siapa yang mau tanggung jawab itu? Ini yang perlu dipikirkan baik-baik. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan itu. Kecuali kalau memang Habib Bahar itu memang punya bisnis. Kan Habib Bahar itu kalau nggak salah santrinya itu pun gratis. Setahu saya itu kan dulu dia ngomong gratis gitu. Tapi nggak tahu sekarang apakah orang tua santri itu bayar untuk mengaji di pondok pesantrennya. Kalau memang gratis kan dia berarti mengandalkan dari ceramah. Ya kecuali kalau dia punya bisnis gitu kan, punya bisnis apa kayak gitu, jualan air doa atau apalah gitu bisnisnya. Kecuali itu kan bisnis, walaupun dia di dalam tapi bisnisnya jalan, tetap ada, dia dapat penghasilan, otomatis tetap bisa ngasih ke anaknya Mbak Helwa. Tapi kalau dia tidak punya sama sekali bisnis atau pemasukan selain dari ceramah, ya itu yang harus dipikirkan oleh Mbak Helwa. Kalau dia di penjara, bagaimana nanti dia bertanggung jawab. Dan untuk kita, atau ya untuk semua orang lah, harus bijak lah untuk mengambil keputusan. Jangan buru-buru, jangan mengandalkan nafsu, jangan mengandalkan syahwat. Kalau kita terus ngikutin nafsu, ngikutin syahwat, ya akhirnya begini. Tanggung jawab itu bukan hanya uang, bukan hanya materi rumah tangga itu ya. Tapi dia juga harus tanggung jawab, seorang laki-laki itu harus tanggung jawab kasih sayang, kehadiran. Jadi sulit adil itu. Nggak
Gak semudah teorinya Habib Bahar yang adil itu bukan 50-50, bukan 5 atau 5-5, tetapi harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus memprioritaskan sesuatu pada tempatnya. Nah, bagaimana menempatkan adil dalam segi waktu itu kan, itu susah. Kalau nggak sama sekalipun itu kan tetap kita dapat dosa gitu kalau nggak ngasih waktu sama sekali, nggak hadir sama sekali dalam waktu beberapa bulan misalkan. Lalu adil dalam perasaan, bagaimana kita bisa adil kepada perasaan, membagi perasaan kita kepada istri yang satu dengan istri yang dua, apalagi istrinya banyak gitu, yang 3, yang 4, yang 5, yang 6, bagaimana gitu kan. Bahkan Habib Rizik sekalipun gitu, pernah ngomong, kan Habib Bahar itu pernah ngomong gini, dia itu gak bisa dilarang oleh siapapun kecuali oleh ibunya sama Habib Rizik. Jadi beliau sendiri yang pernah mengatakan dalam ceramahnya, kalau gak salah waktu di Petamburan gitu, Habib Rizik itu adalah pawangnya Habib Bahar, kata Habib Bahar sendiri. Nah, pawangnya sendiri pernah ngomong gini, dia itu atau Habib Rizik itu gak ngelarang atau yang bukan yang anti kepada poligami. Habib Rizik itu mendukung poligami selama orang yang berpoligami itu bisa adil, sanggup adil. Dan Habib Rizik sekalipun dia merasa tidak bisa sanggup dengan kesibukan dia. Istri waktu itu masih ada istri pertamanya itu, istrinya saja satu itu sudah sulit untuk mengasih waktu kepada istrinya dengan kesibukan yang ada, apalagi kalau nambah, kalau 2, kalau 3. Itu Habib Rizik. Kalau gak salah dia ngomong ketika rame isu yang dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi vasektomi, kalau gak salah. Waktu vasektomi, rame vasektomi, Habib Rizik ngomong gitu. Habib Rizik gak setuju vasektomi, dan Habib Rizik mendukung poligami, tetapi dengan catatan, ya mungkin bisa dicerna sendiri lah ya oleh Habib Bahar, apakah dengan apa yang telah dia lakukan ini sudah adil, dia sudah berlaku adil kepada istri-istrinya. Apalagi kata Bahirwa masih ada tuh yang di Kalimantan, kayaknya itu lebih sulit untuk mendapatkan waktu dari Habib Bahar. Dan viral video Habib Bahar yang mengatakan dia telah mengharamkan hatinya untuk mencintai orang lain, untuk mencintai perempuan lain kecuali Bapak dulu. Dengan kejadian ini seperti yang terbukti apa yang dia katakan itu, dia telah mengharamkan cintanya kepada perempuan lain selain kepada Bapak dulu. Berarti kepada Bahirwa dan pada istri-istrinya pun sebenarnya dia gak cinta. Ya, kalau memang omongan dia benar, kalau memang dia telah mengharamkan cintanya kepada orang lain selain kepada Bapak dulu. Berarti ada kedua kemungkinan, antara orang lain atau perempuan-perempuan lain, istri-istri lain yang memang dia permainkan, dia nikahi tanpa perasaan cinta, ya sekedar nafsu, sekedar syahwat, atau kemungkinan kedua adalah Bapak Dun sendiri yang dibohongi oleh Habib Bahar. Karena kalau memang Habib Bahar cinta kepada Bahirwa, memang sayang kepada Bahirwa, memang
memperhatikan perasaan Mbak Hewa, gak mungkin dong dia seenaknya ngomong dia mau nikah lagi, dia mau kayaknya enak nih punya istri baru lagi, enak nih nikah lagi. Itu kata Mbak Hewa ketika di podcastnya Dr. Richard. Habib Bahar ngomong gitu. Kalau memang dia sayang, pasti dia memikirkan hati atau perasaan istrinya. Udah mah dia jarang hadir gitu buat istrinya. Ditambah dia ketika hadir tiba-tiba ngomong kayak gitu. Perempuan mana yang gak sakit hati dong? Ya kita tunggu saja untuk perkembangan kasus ini. Apakah akan berakhir di pengadilan atau ada solusi lain? Ya saya berharap sih ada solusi yang bisa mendatangkan kebaikan untuk semua pihak. Nggak ada yang dirugiin, semua pihak baik-baik saja gitu. Saya berharap sih itu. Tapi ya untuk perempuan, awas kalau kedepannya setelah kejadian ini ada Habib Bahar ngomong ngegombalin atau menggoda, jangan percaya lagi karena dia sudah mengharapkan hatinya untuk orang lain. Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.